Kemudian ada lagi continuous interval ya. Ini definisinya ada banyak di sini. Kalau continuous interval, jika Y sama dengan Fx dikatakan kontinu pada A, B, jika fungsi tersebut kontinu pada setiap X elemen A, B. Ya, artinya tidak terputus itu ya. Kemudian Y sama dengan Fx dikatakan kontinu pada A, kalau si Q itu termasuk ke dalam himpunan dia ya, yang A-nya ya, B, jika fungsi tersebut kontinu pada setiap X elemen A, B, dan limit X mendekati A dari kanan ya, Fx sama dengan Fa. Ini kontinu dari kanan. Ya. Yang 5 aja, berurutan aja. Ya, kemudian ya kalau yang ini yang kedua ya. Yang kedua tadi diulang lagi ya. Jika Y sama dengan Fx dikatakan kontinu pada kurung siku A, B, jika fungsi tersebut kontinu pada setiap X elemen A, B dan limit X mendekati A dari kanan ya sama dengan Fa ya. Nah, berarti dia kontinu di arah kanan. Kemudian jika Fx dikatakan A, B siku ditutup kurung siku ya, jika fungsi tersebut kontinu terhadap setiap X elemen A, B dan limit X mendekati B dari arah kiri ya, Fx sama dengan Fb. Jadi dia kontinu di arah kiri ya. Ini kan yang lihat nih kurung biasa itu ya, kurung lengkung itu kan sebenarnya memutus kurva ya. Nah, tapi jika limit X mendekati, ini kan B ini di kanan nih ceritanya ya, mendekati di arah kanan ini, kalau dia sama limitnya maka dia kontinu jadinya. Demikian juga untuk yang ketiga ya, dari arah kiri didekati, jika Fx sama dengan Fb maka kontinu di arah kiri gitu ya. Kemudian yang terakhir, jika Y sama dengan Fx dikatakan kontinu pada A, B, jika fungsi tersebut kontinu terhadap setiap X elemen A, B, serta limit X mendekati A dari kanan, X sama dengan Fa, dan limit X mendekati B dari arah kiri adalah Fb. Nah, contohnya seperti inilah. Kalau kalian bingung mencerna yang di sini ya. Nah, kita lihat apakah F ini kontinu ya, apakah kontinu nih? Tiga kurva ini ada tiga fungsi ya, Fx fungsi x pangkat 3 tambah 1, Fx sama dengan x tambah 1, dan 3x kurang 3 kurang x ya. Nah, di sini masing-masing ada batasannya, x kurang 1 ya, 1 kurang sama x kurang 1, x besar sama 1. Nah, kita butuh ini nih. Biar kawan-kawan yang online bisa ngeliat ya. Ini yang ditanyakan ya, apakah kontinu ini ya, syarat kontinu tadi apa? Ada yang di atas tadi ya, jika si ini ya, Fc ya, limit X mendekati C, Fx ya setara dengan Fc ya, limit X mendekati C dari kiri sama dengan limit X mendekati C dari kanan. Jadi limitnya bakalan sama nih, jika didekati dari kanan dan dari kiri gitu ya. Nah, di sini sekarang ada 3 fungsi. Nah, fungsi ini mempunyai batas masing-masing nih. Nah, kalau kita gambarkan gitu jadinya seperti ini. Kan ini ya, walaupun tidak lurus ya. Nah, kan ini X kurang min 1 ya, itu di sini ya. Minus 1,
Kemudian batas yang selanjutnya 1. Ya. X pangkat 3 plus 1 itu adanya di sini, daerah sini. Ya. X pangkat 3 plus 1. Nah, di daerah antara ini, fungsi yang ada adalah X plus 1. Di daerah sini adalah 3 kurang X. Nah, itu maksudnya ya. Nah, si fungsi X pangkat 3 plus 1 itu harus kurang dari 1. Berarti dia sebelah sini ya. Nah, kalau kita coba masukkan nilainya, berarti minus 2 di sini. Minus 2, Y-nya berapa? Nah, Bapak, materinya tidak kelihatan, Pak. Hah? Tidak kelihatan. Ya, materinya hilang tadi. Iya, Pak. Oh, sebentar. Mana terlihat? Nah, Sudah, Pak. Sudah. Apa? Kasih, Pak. oke, jadi kita tadi membahas ini ya kawan-kawan ya, kalau yang online ya. Jadi kalau kalian tidak memperhatikan layar kalian, ya harus diperhatikan, kalau tidak terlihat langsung interupsi gitu. Ya. Nah, kita tadi ini ya, diulang lagi ya yang online ya, kasihan. Nah, kita membahas kontinuan ya. Kontinuan itu artinya adalah berlanjut gitu ya. Jadi tidak terputus. Nah, kalau kita lihat di gambar di sini ya, yang kontinu itu adalah yang warna biru atau di sebelah kanan sini. Nah, untuk yang merah sama yang hijau ya, secara pengertian kontinu itu tidak termasuk dalam kontinu. Cuman ya, kalau ada adik yang online baca di sini, maksud kontinu di matematika adalah seperti ini. Nah, nanti tolong kalian baca sehingga nanti kita coba di contoh 3.10 ya, melihat apakah fungsi ini kontinu atau tidak gitu. Nah, kalau seperti ini kan adik-adik susah untuk melihat ya, untuk apa namanya membayangkan gitu kalau misalkan kayak ini, makanya dibuat visualnya seperti ini. Di sini ada 3 fungsi ya, 3 fungsi dengan batasan masing-masing. Nah, X pangkat 3 plus 1 itu daerahnya kurang dari 1, minus 1, sorry, di sini. Ya. Untuk X plus 1 dia ada di tengah-tengahnya, di antara 1 dengan minus 1. Kemudian yang besar sama 1 ada di 3 kurang X. Nah, nanti untuk grafiknya bisa ada coba lah ya. Misalkan minus 2 di sini, artinya di sini ada 9 nanti nilainya di sini ya. Ya enggak, sorry, coba 3 ya. Minus 7 ya. Jadi di bawah sini ya. Jadi dihubung-hubungkan, mungkin grafiknya bentuknya seperti ini. Ya. Satu dia berapa? 1 dia 0 ya. Jadi dia mulai di sini ya. Nah, mungkin seperti ini untuk grafik ke bawah. Ya, Pak. Oh, udah kelihatan ini. Oke. Nah, kalau X plus 1 ya. Kalau 0 berarti hasilnya 1 ya. Berarti dia di sini. Kalau minus 1, 0 ya. Ya, sorry, dia di minus 1 masuk ya. Nah, gini ya. Kalau di sini mungkin kayak gini ya. Nah, berhenti di sini karena dia tidak termasuk di 1, karena dia kurang 1 ya. Nah, kemudian yang di sini masuk 1 nih. 3 kurang X ya. 3 kurang X kalau dia 1, X-nya sini 2 ya. Sini. Mirip-mirip inilah. Kalau ini misalkan 0,999 kan artinya dempet dengan 2 juga ya. Tapi tidak sampai di 2 ya. Nah, mungkin di sini misalkan. Ya, fungsinya. Turun-turun terusan ya. Kalau yang X 3 kurang X ya. Nah, kalau visualnya seperti ini. Cuman untuk mendefinisikan nanti limit ya. Limit X mendekati
min 1, tapi dari arah kiri fungsinya ini nanti. Kalau limit X mendekati min 1 dari arah kanan fungsinya ini nanti. Gitu ya. Kan di sini nih. Limit X mendekati min 1 dari arah kiri fungsinya X pangkat 3 ditambah 1. Kalau limit X mendekati min 1 dari arah kanan adalah X plus 1. Demikian juga untuk yang limit X mendekati 1 dari arah kiri X plus 1. Limit X mendekati 1 dari arah kanan itu adalah 3 kurang X. Nah itu. Bisa dibayangkan ya? Nah, lalu kita masuk ke penjelasan di sini. Jadi fungsi X pangkat 3 plus 1 ya. Kemudian X plus 1 dan 3X dan 3 minus X adalah polinom yang kontinu pada daerah asalnya. Jadi sudah kita bayangkan ya. Mas sebenarnya dia terus ya. Cuman tadi yang di sini agak terputus ya. Karena kurang dari 1. Gitu. Nah. Selanjutnya diperiksa apakah kontinu pada batas-batas min 1 dan X1. Gitu ya. Nah, kita lihat untuk yang X minus 1 ya. Limit dari kanan tadi adalah X plus 1 ya. Ini ya. Minus 1 kalau dari arah kanan itu X plus 1. Kita lihat limitnya. Nanti X sama 1. Sama minus 1, sorry. Ini minus 1 ya. Nah, minus 1 dari arah kanan ya. Minus plus 1. Limit 0 ya. 0. Dari kiri X pangkat 3 plus 1. Minus 1 pangkat 3 minus 1 tambah 1, 0. Artinya fungsinya kontinu enggak? Kontinu. Nah, dulu yang F minus 1 dulu. Kan tadi kan FC sama dengan limit X min 1 ya. Limit yang X plus juga gitu. Nah, makanya dimasukkan juga F minus 1 pada fungsi X plus 1. Nah, jadi minus 1 plus 1, 0. Karena fungsi X mendekati minus 1 dari arah kiri sama dengan fungsi X, limit X mendekati 1 dari arah kanan, sama dengan F minus 1 ya, maka fungsinya kontinu di X minus 1. Oke. Kemudian dari arah kanan, untuk yang batas satu lagi, yang batasnya sama dengan 1. Limit dari kanan berarti kita pakai 3 minus X ya. Nah, 3 minus 2, 2. Oke. Dari kiri, berarti X plus 1. Masukkan 1. 1 plus 1, 2. Tapi masukkan lagi yang F1 ya. Pakai yang 3 kurang X ya. 3 kurang 1, 2. Nah, sehingga fungsi ini dapat dikatakan kontinu pada batas yang di X sama dengan 1. Gitu ya. Oke, bisa dimengerti ya. Jadi fungsinya kontinu semua ya. Di batas minus 1, di batas 1 juga di sini. Secara grafik kita bisa membuktikannya kontinu juga ya. Ya, kalau misalkan ada adik masukkan di Excel misalkan gitu ya. Seperti ini ya. Nah, fungsi pertama X pangkat 3 plus 1. Ini X pangkat 3 ya, plus 1. Biasanya di sini X-nya, ini Y-nya ya. Sama dengan ini pangkat 3 ya. 1. X-nya harus di kecil minus 1 ya. Jadi mulai minus 2, minus 3 gitu misalkan. Oh ya, maaf. Nah, ini. Ini ya, untuk yang pertama ya. Nah, misalkan yang kedua nih, X plus 1. Ya. Oke, nah berarti di sini adalah ini plus 1 ya. Batasnya dari minus 1 sampai kurang dari 1. Mungkin di sini minus 1 dulu, 0, 0,99 gitu ya. Nah,
Setelahnya 3 kurang X. Kasih nilai X, nilai Y-nya, kita kurangi X ya. Bisa 1. Y-nya bisa sama 1, 1, 2, itu misalkan. Masukkan grafik, coba. Fungsi pertama ya. Pertama X-nya ini, Y-nya ini. Fungsi kedua, X-nya ini, Y-nya ini. Fungsi ketiga, X-nya ini ya, Y-nya ini. Oke, ini kan harusnya kita minus 1,001 gitu kan ya. Nah, biar kelihatan ini. Nah, ini ya. Nah, ini untuk grafik kalian itu yang di soal tadi. Oke, bisa dimengerti ya. Ada pertanyaan? Silakan kalau ada. Yang online juga ya kalau ada. Kita masuk ke contoh yang kedua nih. Ini sudah paham ya? Secara kontinu ya. Kalau sudah paham, kita lihat contoh yang kedua. Ini ada persamaan dalam nilai A. Nah, kita harus membuat fungsi ini gimana caranya dia harus kontinu. Ya. Dengan syarat-syarat yang tadi yang sudah kita pelajari ya, yang di contoh yang di awal. Nah, lihat batasnya ada di 3 nih. Berarti dia fungsi 1, fungsi 2, batasnya 3 ya. Nah, tentukan nilai A agar fx continue di titik R ya. Dengan langkah yang sama kita lihat ya, batasnya yaitu 3. Nah, kita lihat limit dari kanan. Berarti kanan, kita lihat nih, ini yang besar ya, yang 2 AX ya. Nah, masukkan 3 di sini, jadi 6A. Oke. Dari kiri kita pakai kita pakai fungsi yang X kuadrat kurang 1. Masukkan 3, 8. Oke. Nah, 6 dan 8 kan nggak sama nih. Nah, sekarang gimana caranya supaya sama nilainya? Itu yang diminta. Ini berapa sebenarnya nilainya? Sebenarnya kan di kepala kita sudah tahu kan ya. 8/6 pasti. Itu benar. Nilai F3 ya, kita masukkan yang di si 2AX. Ya, yang di kanan gitu ya. Nah, jadi 6A. Ini 6A nih, ini 8. Kita harus buat 3 ini sama nilainya. Ya. Pastinya A 8/6 gitu ya. Gitu. Itu aja caranya. Secara kontinu, 3 nilai ini harus sama. X mendekati 3 dari arah kiri, X mendekati 3 dari arah kanan sama dengan F diganti dengan 3 X-nya. 8 sama dengan 6A sama dengan 6A. Gimana caranya supaya A-nya sama dengan 8? Ya ini, atau 4/3 gitu ya. 4/6 atau 4/3. Nah, gitu. Oke, kalau kontinu ya. Udah habis. Nah, ini nanti kalian baca-baca. Ini kan ada latihan nih. Ya. Ada latihan. Coba nanti kalian buat ya di rumah ya latihan ini ya. Sudah dibuat. Tugas latihan. Ya, kalian buat ya, tugas lah ya. Lain Banyak. Latihan ada, Pak. Banyak tugas ya? Nah, oke. Ya, kerjakan aja ya. Ini tolong dikerjakan di rumah ya. Nanti itu latihan.
Wih, Ya, kita latihan aja ya. Latihan aja. Oke, saya tanya besok ini ya. Saya tanya ya. Nah, tanya ya besok. Nah, berarti untuk modul ketiga kita sudah selesai ya. Nanti tolong dibaca-baca lagi ya. Mulai dari limit ya, dalil apit sampai ke kontinu. Nah, ini akan berlanjut ya ke modul keempat. Kita akan bahas tentang turunan. Di sini ada 19 lembar ya. Mungkin akan kita bahas setengahnya di sini kalau bisa. Oke, nah. Mohon perhatian semuanya, kita masuk ke modul turunan. Modul turunan ini kalau nggak salah sampai modul ke-6. Turunan terus tuh. Nah, ya. Di sini kita diminta untuk dapat memahami nanti apa definisi turunan, menggunakan aturan turunan, aturan rantai sampai di tingkat tinggi dari suatu fungsi. Nah, ya. Ini kira-kira submodul 4 untuk materinya seperti inilah kira-kira ya. Nggak usah takut dulu ya. Kenalan dulu sama turunan ya. Kalau kenal kan nanti artinya kalian bisalah memahami dengan baik gitu ya. Jadi tidak terlalu shock gitu nantinya. Nah, oke. Di sini kita lihat ya ada definisi turunan ya. Yang pertama kita lihat di sini garis sekan dan garis singgung. Nah, ada dua garis yang dibahas di sini. Ada secant line sama tangent line ya. Yang pertama itu garis secant ya. Merupakan garis yang menghubungkan dua titik pada grafik. Lihat gambar 4.1. Nah, ini. Ya. Gambar 4.1 ini mana garis secant yang berwarna biru. Ya, menghubungkan dua titik. Secant. Ya. Kemudian karena ada dua titik yang dihubungkan oleh garis secant, ya, kita akan mendapatkan berapa sih kemiringan dari garis secant tersebut. Dengan kemiringan itu disimbolkan dengan M. Ya. M secant dapat didefinisikan sebagai berikut. FCH dikurang FC per CH dikurang C, atau kalau ini kan C bisa hilang ya. FCH ya dikurang FC per H. Seperti ini. Misal kita punya suatu fungsi tadi ya. Nah, fungsinya misalkan seperti ini bentuknya. Ya. Ada titik P jadi ya. Ada titik Q. Dihubungkan oleh garis. Nah, ini namanya garis secant ya. Nah, garis secant ini kan tadi terdapat kemiringan. Kemiringannya sama dengan M secant ya. Nah, secara definisi kalau kita ini kan kemiringan ya. Kalau kita mendefinisikan kemiringan di sini ini ada fungsi C ya. Di sini lebarnya adalah H ya. Maka di sini harusnya di sini bukan FC ya. Di sini C, di sini C plus H ya. Nah, di sini bagian ini. Betul ya? Nah. Kalau ini FC ya, di sini FCH. Bisa. Nah, kemiringan kita sudah tahu ya. Kemiringan adalah yang sini dibanding dengan yang sini ya. Yang
lingkaran itu adalah FCH dikurang FC ya. Betul ya, selisihnya ya. Kalau yang ini adalah C plus H dikurang C atau C plus H dikurang C dibagi dengan H. Nah, gitu ya, dapatnya tadi ya. Pahami ya, pahami. Nah, ini seperti ini. Kemudian di sini sekali lagi, jika titik Q pada grafik digeser mendekati titik P, ya, artinya titik ini, Q ini digeser ke sini. Ini kan grafik ini. Tidak terus digeser ke sini. Tapi mendekati P, gitu. Jadi kemiringannya mereka ubah, ya, gitu ya. Nah. Oke, kan diperoleh sebuah garis singgung nantinya kalau dia hampir mendekati dengan P, ya. Padahal kan garis singgung kemiringan ya. Nah, kemiringan garis singgung ini dapat diperoleh ketika H mendekati 0, ya. Nah, ingat sini ada H mendekati 0 karena di sini definisinya H itu adalah selisih dari jarak antar P dan Q. Kalau dia hampir mendekati Q mendekati P, hanya kan otomatis semakin kecil ya. Begitu makin kecil sampai mendekati 0, sampai dia hampir gitu. Maka di sini bisa kita definisikan sebagai limit jadinya, ya. Fungsi garis singgung, ya. Maka kemiringan garis singgung di sini berubah menjadi tan, ya. Dan itu singgung, ya. Garis singgung ini. Garis singgung, ya, garis singgung adalah limit H mendekati 0 oleh H nya semakin kecil, ya. Fungsinya FC plus H dikurang FC per H. Ini adalah definisi garis singgung, ya, di mana titik Q tadi mendekati P. Nah, karena hanya saat mendekati titik 0, ya, hanya mendekati 0 kita definisikan sebagai limit. Limit itu adalah definisinya, ya, nilai-nilai yang tidak sama sampai pada titik 0 itu mendekati kemarin. Sudah belajar. Makanya bisa definisikan dengan limit. Nah, itu, ya. Jadi ada kemiringan ada kemiringan garis singgung, ya. Kalau kemiringan garis berjalan seperti ini, kemiringan garis singgung tidak berjalan seperti ini. Itu. Ya. Oke, itu dulu ya. Terima dulu di save dulu ya. Kalau saya kasihkan ini, ini. Nah, maka kita bisa lanjut ke 4 yaitu kata-kata bahasa. Nah, ada hubungan dengan ini, ya, dengan patahan, ya, dengan kalkulasi, ya. Cuman cara gampangnya, ya, karena kita banyak yakin dapat definisi secara gampang, ya. Mungkin ini contoh yang cocok. Di sini kita lihat fungsinya sama dengan F, ya. Apakah posisi pada sebuah benda pada U. Nah, jika benda-benda tersebut pada waktu T sama dengan C sampai T sama dengan C plus H, ya, maka kita ada pada definisikan sebagai berikut. Dari S data, ya, jika katakan terlalu yang adalah dalam waktu, ya. Nah, kita mengerti dari waktu T sama dengan C sampai T sama dengan C plus H, ya, kan berat tuh. Ada jarak, ada mana-mana sama dengan H. Apakah kecepatan pada saat bergerak dapat didefinisikan secara bersamaan dari S per T. Nah, sini kita bisa masukkan fungsi C plus H, ya. Sini ya, C plus H dikurang FC jaraknya. Nah, dibagi dengan fungsi waktu, ya. Waktu C plus H
waktu mulanya C atau F plus H dikurang FC per A. Nah, ini kata-katanya. Bisa disingkat ya. Nah, dengan tersebut rumusnya rata-rata sama dengan rumus yang meringankan. Mirip ya. Nah ini. Ya. Nah, rumus kita rata-rata sama dengan rumus yang meringankan. Dapat lihat pada gambar bawah yang menyatakan bahwa rata-rata merupakan yang garis sekatan P dan Q. Nah ini dia. Ini fungsi ketepatan tadi ya, yang dua ini. Ini fungsi terhadap waktu dari T ya dengan waktu mulai C sampai Q dengan waktu C plus H. Ya. Kemudian kita lihat berapa kata-kata yang dijalani oleh suatu benda tersebut ya adalah kemiringan dari garis dan Q atau kaitan dari sekan dari P dan Q gitu ya. Nah sama nih. Kemudian ya kalau kita definisikan kecepatan sesaat pada saat T sama dengan C ya, maka diperoleh rumus P yang diganti dengan C ya maksudnya adalah limit H mendekati 0 F C plus H dikurang C per H. Mirip seperti rumus dari singgung tadi ya, di sini ya. Nah, oke, sebabnya tadi ya di sini ya ada kemiripan percepatan rata-rata dengan pada saat sekankan dengan tadi. Nah, dari sini kita dapat memperkenalkan notasi yang istilah baru yaitu turunan. Nah, ya. Turunan didefinisikan sebagai berikut. Turunan suatu fungsi ya adalah fungsi baru f aksen yang nilainya pada bilangan x diberikan oleh sama sebagai berikut. Nah, ini f aksen x sama dengan limit h mendekati 0 fx plus h dikurang fx per h. Ini adalah definisi dari turunan. Ya, turunan sebuah fungsi. Nah, sekarang kan kita sudah tahu kan ya apa itu turunan, fungsi turunan dan persamaannya apa. Kita coba di contoh 41 ini nih. Yang A fx aksen 2 jika fx sama dengan 4 plus 3 darilah turunan fungsi ini. Dan yang B fx jika fx sama dengan akar 2x plus 7. Nah, kita lihat di sini nih. Yang pertama dulu yang A ya. Fx 4x plus 3 ya dengan definisi turunan f aksen ya atau turunan di 2 yaitu limit h mendekati 0 diganti ya si x-nya menjadi 2 di sini. Ini turunan 2 ya. Nah, f2 plus h dikurang 2 f2 ya dibagi dengan h. Nah, di sini kita lihat 2 plus h plus 3 ya. Karena yang ini ya, yang x-nya diganti dengan ini ya. Dikurang dengan dikali 2 plus 3. Nah, 8 plus 4h ya, ditambah 3 dikurang 8 plus 3. 8 dikurang 8 habis, 3 dikurang 3 habis, sisanya h ya. 4h per h. Maka hasilnya limit 4 mendekati 0. Yang 4 ya. Nah, saya mengerti untuk yang contoh A ya. Lihat di sini ya. Diganti menjadi 2 ya. X-nya ya. Nah, ini fx nih. Nah, dimasukkan 2, berapa dia? Makanya di sini diganti menjadi 2 ya. Rumusnya ini. Tinggal ganti 2 ya. Di sini H. Di sini
gitu. Masukkan persamaan si fx-nya. Untuk yang kedua, fx akar 2x plus 7. Nah, gimana caranya? Lihat sini ya. Rumus turunan adalah fx limit h mendekati 0, fx plus h dikurang fx per h. Oke, fx 2x plus 7. Ya. Yang di sini x-nya ada h-nya ya. Ada plus 7-nya juga ya. Oke. Di sini juga ya. Di sini tidak ada h-nya ya, karena di sini cuma fx. Gitu. 2x 2h ya plus 7. Sini akar 2x plus 7. Nah, kemudian dari sini ya, kalau misalkan dikali dengan ini, ada perubahan nilai tidak? Yang dari sini, ya menjadi ini. Tidak ada kan ya? Ini dilakukan agar menghilangkan akar yang ada di atas ini nih. Ya, ini kan menjadi hilang nih. Jadi stop dari 2 ya dia ya. Nah, ini 2x plus h ya, plus 7 dikurang 2x plus 7. Nah, ini dikali gini nih. Di sini h dikali akar 2x plus h plus 7 plus 2x plus 7. Nah, ini ya 2x 2h ya plus 7. 2x hilang, 7 hilang, tinggal 2h. H dibagi h hilang. Tinggal 2 per akar 2x plus h plus 7 plus akar 2x plus 7. Oke? Ya. Masukkan nilai h sama dengan 0. Sehingga di sini menjadi akar 2x plus 7 plus akar 2x plus 7. Maka menjadi 2 akar 2x plus 7. Ya. 2 per 2 habis sehingga bersisa 1 per akar 2x plus 7. Ini turunannya. Dari fungsi fx sama dengan akar 2x plus 7. Bingung? Ini ya. Ulang lagi ya. Nah ini. Iya, Pak. Pelan-pelan, Pak ya. Ya, kita ulang ya. Yang B, kalau yang A gampang ya. Bisa ya kalau yang A ya. Nah, kalau yang B kita lihat lagi nih. Akar 2x plus 7. Ya, ini fungsi awalnya. Mau kita turunkan, maka gunakan persamaan berikut. Ya. Limit H mendekati 0, F plus H kurang Fx per H. Oke ya. Nah, masukkan di sini persamaan ini. Kalau Fx kan langsung masukkan. Kalau di sini kan Fx plus H ya. Nah, makanya sini muncul plus H-nya di sini nih. 2x plus H plus 7. Bisa ya? Oke. Aman ya? Per H. Nah, kemudian kita ingin menghilangkan akar ini nih. Akar-akar ini nih. Kalau menghilangkan akar artinya kan adalah dikalikan dengan akar lagi kan. Nah, muncullah yang di sebelah sini. Cuman kita nggak ingin mengubah nilainya. Artinya yang dikalikan dibagi juga dengan yang dikalikan. Ya, pembilang dikalikan, penyebut dikalikan juga gitu. Nah, sehingga ini kita kalikan ke kiri ya, menjadi ini. Ya. Ini kan gini kan. Nah, jadi ini dikali ini ya, dengan ini dikali ini kan hilang. Ini dikali ini jadi minus. Oke. Nah, gini.
Ini kan nilainya sama dengan ini kan ya. Walaupun kita kalikan dengan akar 2x plus h plus 7 plus akar 2x plus 7 dibagi dengan yang sama ya. Ini kan bagi ini 1 nilainya. Tidak berubah nilai. Cuman kita ingin mengubah bentuk yang di atas ini. Gitu. Ini ya. Nah. Ini kan artinya kita kalikan dengan ini kan. Ini dengan ini. Kemudian ini dengan ini. Ini dengan ini. Ini dengan ini. Nah. Ini 1, ini 2, ini 3, ini 4. Ya. 1 hasilnya apa? 2x plus h tambah 7 dikurang, kurangnya enggak ya? Dikurang ya? Enggak dong. Nanti, ini kan 1 ini. Ini. Ya. 1 dulu ya. Kan ada 4 tuh. Nah. 1 hasilnya ini. 2 dan 3 itu sama. Cuman tandanya kan satunya positif, satunya negatif. Hilang ya. Kosong ya. Jadi tinggal 4. Akar 2x plus 7 dikali 2x plus 7 ya. Ini minus, ini positif. Jadinya pasti yang keempat itu adalah minus 2x plus 7. Sehingga yang di atas menjadi apa? 1 dan 4 aja kan? Jadi 2x plus h ditambah 7 dikurang 2x plus 7. Nah ini makanya di ini jadi seperti ini. Ya di atasnya ya. Kalau di bawah kan gampang, tinggal dikalikan aja. Nah itu ya. Bisa ya? Atau ada yang masih bingung? Bisa? Bisa, Pak. Bisa? Nah. Ini kan bisa kita kurangkan ya. Ini kan dikali ke dalam jadinya minus 2 dan minus 7 ya. Sini minus ini 2x, 2h, 7. Minus 2x, minus 7. 7-nya hilang, 2x-nya hilang, sisa 2h. Ya. 2h, ini di bawah ada h, bisa dihabiskan. Sehingga menjadi 2 dan sisanya akarnya di bawah ini. Ya. Nah. Ingat, di sini ada limit h mendekati 0. Gantilah h-nya menjadi 0. Sehingga menjadi 2x plus 7 plus 2x plus 7. Ya. Di sini kan sama nih. Kalau dijumlahkan jadi kan 2 akar 2x plus 7 ya. Di sininya 2, di sininya 2 hilang jadi 1. Jadi 1 per akar 2x plus 7. Gitu ya. Bisa ya? Ada yang tidak mengerti lagi? Dari mana datangnya? Yang mana? Satu itu gimana? Yang ini. Ini kan 2 per 2. Iya, Pak. Dan Oh. 1. Bisa, Pak. Bisa, Pak. Ya, ada masalah? Ada yang kurang paham? Ya. Ya, iya lah. Ya, prinsipnya ini asal ujian itu nggak mungkin nggak bisa diselesaikan itu ya. Karena prinsipnya seperti itu. Jadi soal ujian itu didesain untuk bisa diselesaikan. Harusnya kalau yang normalnya gitu ya. Yang kita bermainnya normal nih. Nggak ada yang main iseng-isengan ya. Kalau iseng mungkin
dibuat tidak bisa selesai gitu. Nah, di sini bisa selesai, cuman mungkin nanti ada triknya itu. Bisa menghilangkan pangkatnya itu menjadi ini kan gitu kan ya. Sama kayak ini. Yang akan 2X plus H gini kan gimana caranya gitu. Dan menghilangkannya kan dengan saudara seperti ini. Nah, cara yang ini yang harus kita coba ini kan pelajari dengan apa? Sering latihan gitu. Kalau nggak sering latihan pasti bingung. Ya, jadi bingung sebenarnya. Ya, bedanya sama kalian tuh saya udah belajar duluan malam tadi. Oh gini gitu. Nah, itulah saya berikan ke kalian. Kalau ditanya saya pintar apa enggak mah sama aja sebenarnya. Nah, karena ini saya sudah baca duluan ya, kalian nggak baca gitu kan. Nah itu aja. Makanya sering-sering dipelajari gitu biar gampang. Jangan bagi dukun tapi. Jangan bagi dukun. Cara kayak mana? Gimana? Ya saya tidak merubah nilai nggak masalah. Ya. Oh gitu. Langsung gitu ya. Tapi kalau di soalnya disuruh turunkan dari bentuk limit gimana? Nah, kalau nggak ada disuruh pakai limit turunkan ini ya sudah. Gitu ya. Pasti di soalnya dijelaskan itu. Tolong turunkan dengan menggunakan persamaan ini gitu kan ya. Ya. Yang turunan bisa kan udah tahu kan ya dari ini kan ya. Jadi nanti di sini juga ada kok. Nanti di akhir-akhir sini juga ada. Jadi turunan itu dapat didefinisikan sebagai ini. Ini kan mudah dari awal aja ya. Turunan itu dari mana ininya asalnya gitu. Ini kok di sini nanti. Nah ini deh aturan turunan kan. Nah sekarang ini lebih gampang ya. Nah tapi kalian ya materinya harus belajar dari sini dulu ya. Gitu ya. Dari yang ya dari sejarahnya dulu lah. Ya. Oke, kita masuk lagi ke sini ya. Dari bentuk ekivalen dari perumusan turunan ya. Kita lihat. Ini ya, di sini ada turunan fx di titik C sini, titik C ya. Diberikan persamaan sebagai berikut. F aksen C limit H mendekati 0 ya karena di sini H-nya mendekati 0 ya. FC plus H dikurang FC per H. Ya, 0 jika dan jika I. Paham nggak? Karena mendekati 0 jika X mendekati C ya. Ini benar tuh. A sama dengan 0 jika dia mendekati C ya. Untuk X sama dengan C adalah sebagai berikut. Fx dikurang Fc per X dikurang C ya. Limit X mendekati C ya. Ini kan sumbu X mendekati C gitu ya maksudnya. Kemudian di sini juga ada tentang nota ya. Tahu kan ya? Belum ada yang belum ada yang sudah ya. Oke, kita coba lihat di sini ya. Nah, biasanya kan kita untuk mendefinisikan suatu perbedaan dari X1 dan X2 itu kan pakai delta ya. Notasinya delta ya. Delta X. Kalau Y ya delta Y juga ya. Kalau di sini perubahan nilai Y, Fx dan Y1 sama dengan Fx ya. Y2 sama dengan Fx plus delta X. Nah, kita notasikan dengan ini atau delta Y. Ya, ada delta X, ada delta Y. Perubahan di masing-masing
koordinat tadi ya. Nah, di sini kita lihat ya, notasi turunan diperkenalkan melalui limit dari perubahan nilai tersebut dan dapat didefinisikan sebagai ini ya. dy per dx limit delta x mendekati 0, dy per delta y per delta x. Nah, di sini menjadi dy per dx karena apa? Karena dia itu merupakan unit terkecil ya. Jadi karena mendekati 0 gitu ya. Kan biasanya kalau konsep-konsep bias itu kan yang terkecil itu d simbolnya ya. Kan kalian belajar integral itu kan. Jadi per dx gitu ya. Bukan per delta x gitu kan. Jadi ini kan ya integral itu. Nah, makanya di sini berubah menjadi dy per dx. Nah, ini dikenal sebagai notasi Leibniz dari turunan gitu ya. Berarti turunan dy per dx atau y-nya bisa kalian ubah menjadi fungsinya apa gitu ya. D fungsi ini per dx gitu. Nah, itu sama dengan turunan sama dengan limit delta x mendekati 0 ya. Fungsi x plus delta x per dikurang dengan fx per delta x. Ini sama maksudnya. Itu ya. Sama-sama turunan. Contohnya d per dx ya. Fungsinya apa gitu. Nah, atau f aksen x ya. Atau dy per dx atau d besar x fx. Itu maksudnya sama ya. Dan turunan fx di c dapat dituliskan seperti ini. dy per dx x sama dengan c. Ya. Ya ini hanya perkenalan aja ya simbolnya. Nanti panjang tuh urutannya sampai bentuk 6 ya. Nah, ada juga di sini terdiferensialkan. Nah, ada lagi istilah diferensial ya atau terturunkan. Contoh 41 tadi telah dihitung turunan ya. Di sini ya kita sudah hitung turunan fungsi-fungsi yang ada tadi ya. Nah, setiap fungsi yang terturunkan di x sama dengan c atau f aksen c ya, maka f dikatakan diferensiabel di x sama dengan c. Dan jika f aksen ada untuk setiap x elemen bilangan real ya, maka f terdiferensialkan atau terturunkan pada bilangan real. Nah, di sini definisinya untuk apa itu terturunkan atau terdiferensialkan. Sebuah fungsi f terturunkan di x sama dengan a jika f aksen a itu ada. Ya. Sebuah fungsi f terturunkan pada interval buka a, b atau a, tak hingga atau minus tak hingga, a atau tak hingga, tak hingga. Ya. Jika f terturunkan pada setiap bilangan dalam interval tersebut, itu dikatakan terdiferensialkan. Ya. Nah, ini contoh 42 ya. Contoh 42 yaitu diberikan fungsi x kuadrat. Ya. Periksa kekontinuan di x sama dengan 0. B, carilah f aksen 0-nya. Nah. Kontinu. Tadi kita belajar kontinu ya. Berarti secara kontinu tadi apa? Secara kontinu apa tadi? Ya. F ya, limitnya kalau kita dekati dari kiri ya sama nilainya dengan kalau kita dekati dari kanan sama dengan nilai f c ya. Nah, kita lakukan hal yang tadi yang kita sudah pelajari. Fungsinya x kuadrat ya, maka kita dekati di arah kiri dan kanan tadi ya. Limit x mendekati 0 ya. X kuadrat kita masukkan 0, hasilnya 0 ya. Karena dia cuma satu fungsi ya, makanya langsung dimasukkan di sini nih. Kalau dia ada dua fungsi batasan tadi ya, kalau ada kurva kontinu tadi gitu kan ya. Kalau ini kan cuma satu fungsi nih, x kuadrat. Jadi kan kalau x kuadrat kan tahu kan bentuknya seperti ini kan ya. Kalau kita dekati dari kiri kan x kuadrat juga, dekati dari kanan x kuadrat juga. Nah makanya di sini langsung dimasukkan 0, hasilnya 0. Yang ketiga dicek. Kalau kita masukkan f x-nya sama dengan 0, hasilnya kan 0 kuadrat sama dengan 0 juga. Nah, maka di sini dapat kita tentukan bahwa
X kuadrat kontinu di X sama dengan 0. Gitu. Nah, sekarang fungsi turunannya ya diturunkan di 0, di titik 0 itu. Ya. Maka kita lakukan tadi ada rumus turunan ya di sini ya tadi ya. Rumus turunan di titik A ini. Kalau kita turunkan di titik C gitu ya, atau C-nya sini sama dengan 0 sekarang ya. Maka rumusnya ini, limit X mendekati 0, F0 dikurang, Fx dikurang F0 per X dikurang 0 ya. Nih. Limit X mendekati 0, Fx dikurang F0 per X dikurang 0. X kuadrat dikurang 0 per X. Ya. Limit X mendekati 0. Sisa X kuadrat per X. Jadinya limit X mendekati 0. Masukkan 0 sama dengan 0. Maka F aksen di 0. Ya. Ini karena 0 ya, jadi nggak wah gitu ya. Udah pasti 0 gitu. Coba nilainya ada selain 0. Ya, jadi turunan fungsi di 0, maka 0. Ya karena kemiringan garisnya kan gini, di 0 itu. Nggak ada kemiringan kan? Kalau misalkan kalian tangankan di situ, kan fungsi X kuadrat itu kan gini ya. Nah, kita buat X kuadrat ya. X, Y ya. Terus 5. Kan. 5 ya. Nah, ini fungsi X kuadrat. Kalau kalian turunkan di 0, garis singgungnya datar kan? Datar tuh nilainya pasti 0 ya. Nah itu. Beda ceritanya kalau X-nya 2. Ada kemiringannya. Ya. Cek nanti di gitu katanya kan ya. Ada lagi kemiringan yang lain. Gitu. Ya karena di sini 0 hasilnya 0 nggak jadi nggak wah ya. Ya 0 gitu. Tebak 0. Di sini ada yang ditanyakan untuk yang contoh 42. Ya, contoh 43 ya kita lihat ya. Diberikan fx itu adalah x absolut ya. Periksa kekontinuan di x sama dengan 0 dari f persen 0. Nah, kalau absolut itu kan ada dua definisi ya. Ketika x-nya minus, maka x kecil 0. Jika x-nya positif, x besar sama 0. Nah, secara kontinu ya, sama seperti tadi ya. Kalau kita masukkan x-nya 0, apakah hasilnya sama dengan f0? Ya. Limit x mendekati 0 dari kiri sama dengan limit x mendekati 0 dari arah kanan sama dengan f x-nya kita masukkan 0. Ya. Yang pertama, kita coba untuk nilai x absolut ini yang negatif atau yang kurang dari 0. Ya. Kalau dari arah kiri berarti kan fungsinya itu ya, yang x negatif ya. Nah, kita masukkan limit x negatif 0, masukkan 0, hasilnya 0. Dari arah kanan, kita masukkan 0, hasilnya juga 0. Kita masukkan 0 absolut, hasilnya juga 0. Artinya kontinu ya. Kontinu di titik 0. Kemudian turunan seperti tadi,
f aksen 0 sama dengan limit x mendekati c ya, c-nya kita ganti 0, fx dikurang f0 per x dikurang 0. X kurang 0, x per x ya. Jadi limit 1 ya. Ya di sini ya. F aksen 0, di sini kan x ini ya, x absolut ya, dikurang 0 absolut per x. Sorry, ini x absolut ya, nggak bisa dibagi ya. Harus kita definisikan lagi gitu. Dari kiri minus x dan x. Gitu ya. Nah, ini yang bagian sini kita bawahkan dulu ya di sini ya. Yang pertama kita pakai fungsinya dari kanan atau x positif. Sehingga 0 absolut kan 0 ya. Di sini tidak ada artinya, maka di sini kita ubah menjadi x positif, x. X per x 1. Limit x mendekati 0, 1 ya 1 ya. Karena di sini tidak ada x-nya ya. Makanya nilai limitnya sama dengan nilai konstanta. Gitu. Kemudian kita pakai nilai x absolut yang negatif. Ya. Hasilnya negatif x per x. Jadi limit x mendekati 0 ya. Minus 1. Ini ada tanda salah ya. Ini harusnya negatif ya. Nah, negatif 1 ya. Kemudian karena limit x mendekati 0 dari kanan tidak sama dengan limit x mendekati 0 dari kiri, maka limit x 0 tidak ada. Ya. Sehingga f aksen di 0 itu tidak ada nilainya. Itu ya. Tidak ada nilai di f, turunan f di 0 tidak ada nilainya. Ini ya, kalau tidak terdefinisikan, kalau tidak kontinu, tidak ada nilainya di titik tersebut. Kalau ini kan ada nih. Ya. Pertanyaan untuk tadi soal tadi. Ini mungkin akan kita lanjutkan sampai lembar ke-10 ya. Ini sudah jam 9.30. Tinggal 10 menit lagi. Ini ada terturunkan dan kontinu ya. Tadi terturunkan saja ya, terdiferensiasi. Sekarang terturunkan dan kontinu. Kita lihat di sini bahwa kekontinuan dari sebuah fungsi tidak cukup menyimpulkan sebuah fungsi itu terturunkan. Nah, tadi di sini kontinu nggak? Kontinu ya. Cuman ini tidak bisa membuktikan bahwa kekontinuan ini ada turunannya. Gitu. Nah, maka ya di sini terdefinisikan jika fungsi tersebut terturunkan, maka fungsi tersebut otomatis kontinu. Gitu. Ya. Kontinu belum tentu ada turunan, tapi kalau ada turunan pasti kontinu. Itu maksudnya. Ya. Sehingga sifat terturunkan dan kontinu ini jika f aksen C ada, maka f kontinu di titik C. Gitu. Jadi ya bisa kita simpulkan kita sudah tahu fungsi itu kontinu tanpa harus mengecek kekontinuannya jika f aksennya ada di titik tersebut. Gitu. Jadi kita nggak perlu ngecek limit x mendekati C dari arah kiri sama dengan limit x mendekati C dari arah kanan sama dengan limit fc gitu ya. Nggak perlu lagi kalau jika f aksennya ada, gitu maksudnya. Ya. Nah ini penjelasannya ya.
Jika f aksen C sama dengan limit X mendekati C, Fx kurang Fc per X dikurang C, maka limit X mendekati C, Fx sama dengan Fc, ya. Nah, F terdefinisi di C, ya. Karena di sini X-nya C, ya. Nah, limit X mendekati C, Fx sama dengan limit X mendekati C, Fx plus Fc dikurang Fc. Benar ya, sama ya. Atau kita susun ulang ya. Fc ditambah dengan Fx dikurang Fc. Nah, limit X mendekati C, Fc plus Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali X dikurang C. Boleh ya? Nggak berubah ya? Karena ini habis nih. Nah, kemudian limitnya kita kalikan ke dalam ya. Jadi limit X mendekati C Fc ditambah limit X mendekati C Fx dikurang Fc per X dikurang C dikali X dikurang C. Nah, kemudian di sini karena ada limit X mendekati C, Fx dikurang Fc per X dikurang C, yaitu F aksen C, maka ya limit Fx X mendekati C, limit X mendekati C, Fc plus limit X mendekati C, Fx dikurang Fc dibagi dengan X kurang C dikali limit X kurang C, ya. Nah, kemudian di sini kita lihat ya, di sini limit Fc ya plus F aksen C dikali 0. Nah, kok muncul di sini F aksen C dikali 0? Coba. Kalau F aksen C kan ini nih. Nah, limit X mendekati C, X kurang C, 0. Kenapa jadi 0? X kurang C ya. Nah, makanya di sini X kurang C ya. Limit 0, 0 ya. Sehingga limit X mendekati C, Fx sama dengan limit X mendekati C di Fc. Nah, maka dari uraian ini ya bisa kita lihat jika F aksen C ada, maka F continue di C ya. Atau pernyataan lain yang ekivalen dengan sifat tersebut, jika F tidak continue di C, maka F aksen C tidak akan ada. Nah, ini pembuktian aja ya. Pembuktian bahwa kalau terturunkan pasti continue gitu. Nah, ini tadi yang gampang ya. Aturan turunan ya. Bisa kalian lihat di sini ya. Kalau F dan G itu fungsi, K itu konstanta, maka turunan dari konstanta adalah 0. Ya. Kalau Fx itu adalah X pangkat N, maka persamaannya menjadi turunannya adalah N dikali X, N kurang 1 ya. Nah, ini kan sudah apa kalian ini. Kalau ada konstanta di depan, ada fungsi X ya, akan diturunkan ya. Sama dengan artinya K dikali turunan dari X. Kemudian kalau ada dua fungsi Fx dan Gx ya, diturunkan sama dengan penjumlahan turunannya. Itu. Turunan masing-masing gitu ya. Kalau F dikali G ya, diturunkan sama hasilnya dengan turunan F dikali dengan fungsi G ditambah fungsi F dikali turunan G ya. Ini kan aturan turunan yang biasa kalian kenal di SMA ya. Kalau dibagi jadinya turunan F dikali turunan G dikurang turunan F dikali turunan G dibagi fungsi G kuadrat. Ya. Jadi ada 6 aturan dari turunan. Ya. Yang pertama, kalau turunan konstanta 0, kalau turunan berpangkat artinya pangkatnya diturunkan menjadi suatu konstanta, fungsi pangkat dikurang 1. Ya.
Kalau misalkan bentukannya seperti ini, ada konstanta dan fungsi yang diturunkan, maka nanti sama dengan konstanta dikali turunan fungsi. Yang keempat, kalau misalkan ada dua fungsi dijumlahkan ya, dan diturunkan, sama dengan penjumlahan turunan kedua fungsi tadi. Nih. Ya, f(x) dan x tambah g(x) dan x. Sama aja kalian jumlahkan dulu, nanti kalian turunkan ya. Atau kalian turunkan masing-masing, kalian jumlahkan. Ya. Soal yang kali juga gitu ya. Yang kali, kalau dikalikan dulu di dalam, kemudian diturunkan, hasilnya sama dengan diturunkan dulu fungsi pertama, dikali fungsi kedua, ditambah dengan fungsi pertama dikali turunan fungsi kedua. Kalau dibagi, ya, yang dikali ini kalian turunkan ke bawah, tapi plusnya dikurangkan, dibagi dengan kuadrat fungsi kedua, gitu. Cara ngafal cepatnya ya. Itu cara kalian yang lain lah bisa lah ya. Bisa ya. Ini terakhir kita lihat contoh di halaman 10. Ya. Jadi kita janji sampai halaman 10 ya. Nah. fx pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah x ditambah 5. Yang kedua, fungsi h ya. X kuadrat ditambah 1, x pangkat 4 ditambah 3 ditambah x ya. Oke. Yang ketiga ada C, hx sama dengan 2x per x pangkat 4 plus x plus 1. Nah. Jadi turunan yang A, coba ya. Ini kan satu fungsi. Satu fungsi, tapi ya ada banyak nih. Ada pangkat 3, ada pangkat 2, ada pangkat 1 gitu ya. Nah, kita lihat tadi ada aturan di sini bahwa kalau fungsinya berpangkat, ya kita tinggal turunkan pangkatnya jadi koefisien, kemudian dikurang 1 untuk pangkatnya. Nah, sehingga di sini bisa kita coba ya menurunkannya 3x kuadrat 6 ditambah 6x ya ditambah 1 ditambah 0 ya, karena turunan dari konstanta sama dengan 0 ya, sehingga hasilnya 3x kuadrat plus 6x tambah 1. Gampang ini ya. Nah, untuk yang B ya, ini perkalian nih ya. Perkalian tadi gimana? 1/5 ya. Ya, 1/5 x kuadrat plus 1. Kalau kita turunkan menjadi 2x ya. Nah ini deh, 2x. Kalau x pangkat 4 ditambah x ditambah 3, 4x pangkat 3 ditambah 1 ya. Nah ini dia. Ya. Maka rumus kita pakai adalah h aksen, f aksen dikali gx ditambah fx dikali aksen x ya. 2x, x pangkat 4 ditambah 3 ya. Ini, kemudian hasilnya adalah 6x pangkat 5 ditambah 4x pangkat 3 ditambah 3x kuadrat ditambah 6x plus 1. Nah, yang terakhir. Belum, Mamin. Oh gitu ya. Oh iya, siap. Ya, satu lagi ya. Nah, yang pembagian ya. Pembagian aturan ke-6. Yang ini kalian ganti minus dibagi dengan G kuadrat ya. Ini F, ini G ya. Jangan tertukar gitu. Kemudian nanti tertukar yang di atas G, yang di bawah F gitu ya. Nah, F-nya 2X, G-nya 4X pangkat 4, ya X pangkat 4 tambah X tambah 1. Nah, ini turunannya masing-masing ya. Kemudian diaplikasikan ke sini menjadi nilainya adalah 2 dikurang 6x pangkat 4 per x pangkat 4 ditambah x ditambah 1 kuadrat ya. Kalau kalian ingin menguraikan kembali ya bebas ya. Nah. Oke,
Sampai di sini dulu ya, sudah jam 9.40. Absennya ada? Mana? Mungkin yang saya mau ngecek dulu nih ya. Made Bayu Suranggana mana? Dia mau sakit terus ya dari minggu pertama. Biasanya bang. Oh itu Suranggana ya? Ini suratnya ada kan ya? Surat keterangannya ya? Ya. Nanti dilampirkan ya. Hasil dulu aja. Ya. Via ada? Via ke Indonesia? Nggak ada lagi? Nggak ada ini lagi ya? Oh iya. Iya. Oke, ya. Sudah ya, kita cepat sampai di sini kawan-kawan semua ya. Semoga hari ini kita bermanfaat untuk tentunya. Terima kasih. Ya, terima kasih atas kehadirannya ya. Kita ucapkan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi